Pada video ini kita masih membahas rangkaian sekuensial. Pada video pertama mengenai rangkaian sekuensial ini, Anda sudah melihat bahwa rangkaian sederhana dari gerbang OR dengan menghubungkan output ke input akan bisa mengingat bit 1. Nah, tentunya kita juga punya keinginan, ya, karena informasi digital itu kan terdiri dari bit 1 dan 0. Ya, kalau kita sudah punya rangkaian yang bisa mengingat bit 1, maka tentunya kita juga ingin mempunyai rangkaian yang bisa mengingat bit 0. Salah satu caranya diperlihatkan pada gambar berikut ya, di sebelah kiri ini ya. Gambarnya serupa dengan gambar pada rangkaian sekuensial untuk mengingat bit 0 ya, tetapi ya di sini ditambahkan gerbang N. Gerbang N di sini ya, fungsinya jadi ditambah pada rangkaian ini ditambahkan, saya ulang ya, pada rangkaian ini ya ditambahkan gerbang N dan input C. Nah, gerbang N dan input C ini digunakan untuk membentuk atau menghilangkan koneksi antara U dan B. Pada video pertama mengenai rangkaian sekuensial, untuk membentuk rangkaian sekuensial kita membentuk feedback, ya, membuat feedback dari output ke input. Nah, di sini kita pasang dulu AND gate, ya, supaya kita bisa ya, membentuk dan menghilangkan koneksi tersebut. Jadi jika C sama dengan 1, rangkaian akan berperilaku seperti rangkaian ya sekuensial sebelumnya yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Karena setiap perubahan U ditransfer melalui gerbang N ke B. Sebaliknya jika C sama dengan 0, maka B memiliki nilai 0 berapapun nilai U. Ya, karena kalau di gerbang N, ya, apabila salah satu input memiliki nilai 0, maka outputnya akan 0. Nah, kita lihat timing diagramnya di sebelah kanan ini. Ya. Kita asumsikan, ya, kita mulai dari input A dan output U bernilai 0. Dan input C sama dengan 1 ini ya, 0, A 0, C 1, dan U 0. Aktivasi input A akan memaksa output jadi 1. Jadi ini ya. Ya, jangan lupa karena ada delay propagasi pada gerbang OR, maka output U akan berubah menjadi 1 pada waktu sesaat kemudian ya. Tidak langsung serta-merta berubah sesuai dengan nilai dari A. Nilai baru U91 membuat perubahan pada A tidak akan merubah output ya. Jadi kalau U-nya sudah 1 ya, maka apabila terjadi perubahan pada sinyal A, maka output ya seperti ini ya. A ini berubah dari high ke low, maka output tetap bernilai 1 ya dengan kombinasi rangkaian seperti ini. Ya. Maka kita sebut rangkaian telah mengingat bit 1. Untuk memaksa output U menjadi 0, kita harus memutus koneksi feedback ya, dengan menerapkan nilai 0 pada C. Dengan memaksa output menjadi 0, kita sebut rangkaian mengingat bit 0. Ya, karena ya perubahan lebih jauh dari C tidak akan merubah situasi. Jadi walaupun C-nya di sini jadi 1 lagi, ya, maka output tetap akan jadi 0. Maka kita sudah mempunyai suatu rangkaian yang bisa mengingat bit 0. Nah, pada kasus ini ya, input A menghasilkan efek mengingat bit 1 di output apabila nilainya dirubah menjadi 1. Nah, kondisi ini disebut input active high, yaitu akan menjalankan fungsinya apabila bernilai 1 dan inaktif apabila bernilai 0.
Input C memiliki tugas untuk mengingat bit 0 di output apabila nilainya dirubah menjadi 0. Ini disebut input active low, yaitu akan menjalankan fungsinya apabila bernilai 0 dan inaktif apabila bernilai 1. Dengan demikian, rangkaian tersebut dapat mengingat suatu bit yang nilainya dipertahankan sampai adanya nilai baru yang diingat. Ini merupakan salah satu cara untuk membuat elemen dasar sel memori. Dan rangkaian seperti ini biasa disebut bistable element atau one bit register atau lebih dikenal sebagai flip-flop. Nah, flip-flop adalah elemen logika mendasar yang digunakan untuk membangun rangkaian sekuensial.